Perkenalkan, kami dari kelompok 1B akan menjelaskan mengenai ujian praktik matematika bersama saya, Arika Kaisar Saura nomor absen 6. Saya Azra Safira absen 2. Saya Demelina absen 1. Saya Titya Sina Putri absen 10. Saya Nafalana Nazira absen 19. Selamat menyaksikan. Jadi di sini ada soal pada teori geometri U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jika U1 sama dengan X pangkatnya 2, U5 X pangkat 2 dan U9 64, maka U7 adalah maka kita bisa tulis yang di tengahnya dulu, yaitu U1 atau A itu sama dengan X pangkat 2, U5 sama dengan X pangkat 2 dan U9 sama dengan 64. Kita masukin yang U5 dulu ya untuk mencari nilai R atau X nya. U5 itu sama dengan X2. Nah dari sini kita bisa nyari dengan rumus yang UN sama dengan A R pangkat N-1. Jadi A nya itu U1 ya. Kita bisa masukin rumusnya ke sini, yaitu U1 dikali R5 pangkat 5 min 1 sama dengan X kuadrat. U1 ini kita masukin X pangkat 2 dikali R pangkat 4 sama dengan X pangkat 2. R pangkat 4 sama dengan, ini kita pindah luas, X pangkat 2 per X pangkat 2. Jadinya X pangkat 4 R pangkat 4 sama dengan X pangkat 4. Karena ini pangkatnya sama, kita coret, jadi ketemu R sama dengan X. Lanjut kita masukin di U yang U9 sama dengan 64. Kita pakai rumus yang UN sama dengan UK R pangkat N min K. Kita masukin rumusnya, yaitu pakai yang U5 sama dengan R pangkat 9 kurang 5 sama dengan 64. U5 nya kita masukin X pangkat 2 kali R pangkat 4 sama dengan 64. Karena ini nilai X sama R nya sama, kita ganti X nya jadi R. Jadi nanti R pangkat 6 sama dengan 64, ketemu R sama X nya yaitu 2. Nah dari R nya ini kita bisa cari buat U7. U7 kita bisa dari U5 dikali R7 kurang 5. Jadi rumus yang ini tadi. Untuk U5 nya yaitu X pangkat 2, R nya R pangkat 2. Karena nilai X sama N nya sama yaitu 2, kita masukin 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 5, hasilnya 16. Jadi bisa ada soal, jika fx sama dengan sin ax plus cos bx memenuhi f aksen 0 sama dengan b dan f aksen p per 2a sama dengan 1, maka nilai a plus b adalah. Yang pertama kita perlukan nilai fx nya, kita tulis dulu. Nah di sini kita perlu ilmunya dulu ya. Ini nanti x nya jadi pangkat 0, kita turunkan jadi a, sin diturunkan jadi cos ax. Terus cos ini kan jadi minus ini, kita langsung beri aja jadi minus. Bx nya kita turun jadi b sin bx. Di sini kita masukin nilai f aksen 0 sama dengan b. Jadi x nya kita ganti 0.
per 2 itu nilainya 90, kita bagi segitu. Jadi nilainya sama dengan min 1. Oke, cos dari 2 itu nilainya 0 dan sin dari 2 itu nilainya 1. Jadi nanti nilai min B sama dengan 1, jadi B nya ketemu 1. Nah, jadi nilai A kan sama dengan B, berarti A nya juga ketemu 1. Jadi ditanyain maka nilai A plus B adalah A plus B 1. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada soal baris dan deret aritmatika. Kita baca soalnya dulu. Soalnya itu Lucy adalah karyawan di perusahaan X. Gaji pertamanya sebesar 4.500.000 dan meningkat sebesar 250.000. Ini adalah gaji pertamanya. Kemudian pengeluaran awal, Lucy setelah menerima gaji pertama itu sebesar 3.200.000 dan meningkat sebesar 150.000 setiap bulan. Kemudian setiap akhir bulan, Lucy itu menabung sisa gaji tersebut dengan dikurangi pengeluaran bulan tersebut. Jadi gajinya itu dikurangi oleh pengeluarannya tiap bulan. Yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Lucy hingga bulan ke-N. Kita buat tabelnya dulu. Itu bulan pertama, kedua, dan ketiga. Atau bulan pertama, kedua saja. Jadi terdapat kolom gaji, pengeluaran, dan tabungan. Pada bulan pertama memiliki gaji sebesar 4.500.000. Kemudian untuk pengeluaran bulan pertama itu sebesar 3.200.000. Untuk tabungan bulan pertama kita peroleh dari mengurangi gaji dan pengeluarannya, yaitu sebesar 1.300.000. Nah, karena setiap bulannya gajinya itu meningkat sebesar 250.000, maka gajinya akan naik menjadi sebesar 4.750.000 dengan kenaikan sebesar 250.000. Kemudian untuk pengeluarannya itu meningkat sebesar 150.000, sehingga pada bulan kedua itu menjadi 3.350.000. Untuk tabungannya kita kurangi dari gaji dan pengeluarannya, itu sebesar 1.400.000. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tabungan pada bulan pertama dan bulan kedua itu mengalami peningkatan sebesar 100.000. Yang ditanya adalah jumlah tabungan Lucy hingga bulan ke-N. Kita tuh dapat menggunakan rumus baris deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Yang ditanya tabungan, maka kita hanya melihat tabel tabungannya saja. Kita tulis N per 2 dalam kurung 2. Tabungan awalnya adalah
1.300.000 ditambah N-1 dan bedanya adalah 100.000. Kita hitung, ini menjadi 2.600.000 ditambah N-1 kali 100.000 tambah, ini kita kalikan pelangi menjadi 100.000 N dikurangi 100.000, kita kalikan, ini menjadi N per jumlah menggulung 2.600.000. Ini kita kurangin 100.000 sekalian, jadi ini 2.500.000 ditambah 100.000 N. Kita kalikan yang berdua, ini jika dikalikan jadi 1.250.000 N ditambah 50.000 N kuadrat. Kita menuju ke soal berikutnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx pangkat 3 ditambah 2x, bahwa g aksen 0 adalah 10, maka nilai dari f aksen 0 adalah, jadi dapat kita ketahui kalau ada suatu fungsi diturunkan, kanan kirinya itu juga harus diturunkan. Misalnya ini ada fungsi y sama dengan fu, maka turunan y dari y atau y aksen adalah f aksen u dikalikan turunan u itu sendiri. Nah, jadi kita tulis dulu soalnya. Seperti ini, kemudian kita turunkan terlebih dahulu. Jadi g aksen x sama dengan f aksen, kita tulis soalnya lagi. Kalikan dengan turunan u-nya, yaitu 3x kuadrat ditambah 2. Selanjutnya kita masukkan bahwa g aksen 0. Nah, g aksen 0, kita x-nya kita ganti dengan 0, yaitu f aksen dalam 0 pangkat 3 2 pangkat 0 kali 3. Kita masukkan kalau g aksen 0 itu adalah 10, ini hasilnya f0 dan ini adalah 2, sehingga diperparah f aksen 0 sama dengan 10 bagi 2, yaitu 5. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan rumus yaitu SP plus minus A, YP. Dengan yang kedua yaitu SP, YP plus minus B, maka didapat titik pusatnya yaitu SP, YP. Kemudian kita masukkan ke soal ini, yaitu ada titik pusatnya plus minus 6,0, maka plus minus 6,0 0 yaitu XP, 6 yaitu A, dan 0 lagi yaitu YP. Maka didapat titik pusatnya
sama dengan 6. Kemudian lanjut untuk ke persamaan elips-nya. Persamaan elips ini menggunakan rumus X min XP kuadrat per A kuadrat ditambah Y min YP kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. XP nya tadi yaitu 0, maka X min 0 kuadrat per A kuadrat A nya yaitu 6, maka 6 kuadrat ditambah YP nya yaitu 0 dan B nya yaitu 5, maka 5 kuadrat sama dengan 1. Maka didapat persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada gambar berikut, besar sudut ABO sama dengan 15 dan besar sudut BAC sama dengan 60. Maka besar sudut ABC adalah dari gambar berikut kita bisa tahu kalau sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Sudut pusatnya yaitu BOC dan sudut kelilingnya adalah DAC. Di sini kita bisa cari besar sudut BOC dengan memasukkan besar sudut BAC. BOC-nya yaitu 120 derajat. Lalu dari gambar ini kita tahu kalau BO dan OC itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi panjangnya sama dan besar sudut di sini dan besar sudut OCB ini sama. Lalu sudut BOC-nya ini tadi 120 dan total sudut pada segitiga itu 180. Dan 120-nya kita bagi luas jadi 180 dikurangi 120 dengan 60 derajat. Lalu sudut OBC dan sudut OCB ini sama, kita simbolkan dengan X. Lalu kita dapat besar X-nya adalah 30 derajat. Jadi besar sudut OBC ini 30 derajat. Untuk mencari besar sudut ABC ini, kita perlu menjumlahkan besar sudut ABO ditambah dengan besar sudut OBC. Besar sudut ABO yaitu 15 derajat dan besar sudut OBC yaitu 30 derajat. Jadi besar sudut ABC yaitu 45. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai garis simbol elips dengan soal bagaimana persamaan garis simbol elips X kuadrat per 30 plus Y kuadrat per 24 sama dengan 1 di titik yang aksisnya 5. Dari soal ini kita tahu kalau X-nya itu sama dengan 5. Dari X sama dengan 5 ini kita bisa langsung substitusikan ke persamaannya, yaitu 5 kuadrat per 30 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1. Dari sini kita bisa kalikan kedua ruas dengan 120. Lalu dari ini kita dapat hasilnya 100 plus 5Y kuadrat sama dengan 120. Kita beri ruas 100-nya jadinya 5Y kuadrat sama dengan 20. Lalu 20 dibagi 5 hasilnya 4 dan Y-nya hasilnya minus 2. Dari ini kita bisa tahu kalau titik yang menyinggung elips yaitu 5,2 dan 5,2. Lalu kita menggunakan persamaannya dari singgung elips yaitu X dikali X1 per A kuadrat plus Y dikali Y1 per B kuadrat sama dengan
Dari soal ini kita bisa tahu kalau A kuadratnya itu 30 dan B kuadratnya itu 24. Lalu langsung aja kita masukkan. Yang pertama ada di titik 5,2, X1 nya 5 dan Y1 nya 2. Langsung kita masukkan X dikali 5 per 30 plus Y dikali 2 per 24 sama dengan 1. Ini kita kalikan lebih luas dengan 120 lagi supaya masuk pecahannya 2. Hasilnya yaitu 20x plus 10y sama dengan 120. Supaya bentuknya lebih sederhana, kita bisa bagi kedua dengan 10. Hasilnya 2x plus y sama dengan 12. Ini merupakan persamaan pertama dari garis singgung elips. Lalu yang kedua, garis singgung yang memotong di titik 5,3. Ini kita kalikan lagi ke 12 dengan 120 supaya bentuk pecahannya 2. Hasilnya yaitu 20x dan 10y sama dengan 120. Lalu supaya lebih sederhana kita bisa bagi kedua ruas dengan 10. Jadinya 2x dan y sama dengan 12. Jadi garis singgung persamaan elips tersebut yaitu 2x plus y sama dengan 12 dan 2x dan y sama dengan 12. Lalu materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang 3 dimensi. Jadi di sini ada soal dan juga gambar di samping, yaitu menunjukkan limas terletak di atas balok. Kemudian alas limas sebidang dan sama dengan atap balok. Balok yang memiliki panjang 9 cm, lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Volume balok akan sama dengan 4 volume limas. Kemudian ditanyakan mengenai tinggi bangun ruang tersebut, yaitu gimana. Jadi karena kita diketahui ada yang namanya panjangnya 9 cm, lebarnya 6 cm dan juga tingginya 8 cm. Jadi kita tulis di sini panjangnya 9 cm, lebarnya yaitu 6 cm dan tingginya di sini tinggi baloknya itu 6 cm, 8 cm maaf. Kemudian kita misalkan tinggi limasnya itu yaitu T besar. Dan juga di sini ditanyakan di pernyataan ini ditulis yaitu volume balok akan sama dengan 4 volume limas. Jadi dapat ditulis volume balok sama dengan 4 volume limas. Seperti diketahui rumus volume balok yaitu P kali L kali T. Dan juga untuk volume limas yaitu karena luas alasnya balok, jadi kita tulis sepertiga 4 P kali L kali T. Karena P kali L antara balok dan juga limas sama, maka dapat kita coret saja. Maaf ya ini. Dan kemudian dapat diketahui untuk tingginya yaitu sepertiga 4/3 T. Kemudian T besarnya yaitu kita luaskan menjadi 3/4 T kecil. Seperti diketahui T kecilnya yaitu 8
cm, sehingga kita dapat T5 nya yaitu 3/4 dikali 8, bisa dicoret menjadi 2, 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian karena di sini ditanya tinggi total semua benda tersebut, maka kita tuliskan T totalnya yaitu T besar yaitu tinggi limasnya ditambah T kecil yaitu tinggi balonnya. Maka 6 ditambah dengan 8 yaitu 14 cm. Baik, sekarang di sini ada persamaan dan fungsi aljabar. Yaitu jika fx kuadrat plus 2fx sama dengan 1 dan fx sama dengan 3x plus 5, maka nilai x1 plus x2 sama dengan bisa dimulai dengan fx kuadrat. Yaitu fx kuadrat sama dengan ini kita kuadrat dari sini. Jadi 3x kuadrat plus 5 dan 2fx dengan 2, 3x plus 5. Nah, sama dengan 3x kuadrat plus 5 plus 2, 3x plus 5 sama dengan 3x kuadrat, kita jadikan satu dulu, plus 5 plus 6x plus 5 sama dengan 1. Lalu 3x kuadrat plus 5 plus 6x plus 5 menjadi 1 sama dengan 0. Lanjut tambah 3x kuadrat plus 6x plus 5 maaf, yang ini plus 10. Jadi plus 5 plus 10 minus 1 jadinya plus 14 sama dengan 0. Lalu x1 plus x2 sama dengan min b plus 2, min b plus. Jadinya ini b, ini a, ini c. Nah dengan min 6 per 3 dengan min 2. Kalau ada limit fungsi trigonometri, yaitu nilai dari lim x sama dengan x0 tan x ke x kuadrat plus 2x. Karena di sini x semua, maka kita membaginya dengan x yang paling ada, yaitu dibagi dengan x, yaitu jadinya lim x0 dari tan x ke x, lalu x kuadrat ke x dan 2x per x. Jadinya yang ini berikan x ke x, nah karena ini masih sisa 1 di x plus 2. Lalu kita masukkan dari x sama dengan 0 ke dalam sini, jadinya lim x0 bagi tan 0 per x plus 2 ini. Nah ini sama dengan 1 per 1 per 2. Di jawabannya sama dengan 1 per 5. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kami. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.